Shalom semuanya, God bless ya. Mari kita lanjutkan lagi tentang baptisan aktif. Kita sudah belajar, tahu bahwa baptisan air itu Yesus tanda kutip paksakan untuk dibaptis oleh Rasul Yohanes. Kenapa? Karena untuk menggenapi firman Tuhan. Sehingga apabila kita berdebat perkara baptisan itu kurang elok, kurang tepat. Karena untuk menggenapi perintah Tuhan dengan berbagai macam cara firman itu berada. Sebagai contoh, ketika seorang hamba Tuhan pelayanan di sebuah desa, mereka akan membaptis di sungai. Ketika seorang hamba Tuhan pelayanan di sebuah kota besar, nggak mungkin membaptis di sungai. Karena kalau ditempatkan dengan tulisan firman Tuhan, dikatakan Yesus dibaptis di sungai Yordan. Berarti harus sungai. Kalau nggak sungai, nggak sah hukumnya, nggak tepat hukumnya. Menurut saya kurang elok dan kurang tepat. Kalau kita mengangkat permasalahan itu, karena di kota besar nggak mungkin di sungai. Sungai sudah tercemar dengan limbah industri, dengan sampah. Maka gereja-gereja di kota besar membaptis di kolam renang. Salah satunya saya dan istri beserta anak-anak. Gak masuk akal kalau kita dibaptis harus di sungai. Ada lagi perkara yang kurang elok yang diperkatakan beberapa orang yang kurang bijak, kurang dewasa, atau kurang mengerti bahwa mereka berlomba-lomba berangkat ke Israel untuk dibaptis di sungai Yordan. Sampai ribuan orang tidak bermasalah karena memang berkat Tuhan menyertai. Tetapi kalau itu diberitakan dengan kekuatan pemberitaan yang tidak tepat, akan menjadi tidak elok bagi sebagian saudara-saudara yang tidak bisa memenuhi daripada bagaimana eksodusnya sebuah gereja membawa umat Tuhan untuk dibaptis di sungai Yordan. Maka terjadilah beberapa jemaat yang merasa kurang, pribadi yang merasa nggak nyaman. Ada beberapa jemaat yang puas, yang merasa sesuatu kesenangan. It's okay, nggak apa-apa. Tetapi alangkah elok dan bijaksananya kita membuat sebuah kegiatan rohani yang lebih bijaksana untuk kita melakukannya sehingga mengurangi dampak-dampak yang terjadi dengan pengajaran-pengajaran bahwa baptisan di sungai Yordan itu karena kita bisa mengajukan beberapa hal di mana itu melegakan sebagian orang. Seperti yang Paulus lakukan, memberi keterangan ke Yerusalem, apa yang terjadi di pelayanannya, sehingga rasul-rasul lega, yang membuat rasul-rasul, para suku guru jemaat itu mengeluarkan keputusan
Tiga hal ini nggak boleh dilakukan. Keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Didoakan apakah kegiatan ini berkenan kepada Tuhan, atau kegiatan ini malah memberikan hal-hal yang sebuah kemungkinan kecemburuan di beberapa jemaat yang memang aktivis, cinta Tuhan, lalu aktif melayani di gereja. Bahkan ada beberapa orang janda miskin 2 peser 1 duit. Memberi sumbangan tidak ada nilainya, tapi dia itu memberikan persentase dalam hidupnya cukup besar. Atau ada sesuatu yang dimiliki dia yang bernilai berharga, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu dia hidup sudah pas-pasan, mau aja rumahnya dibuat konser, walaupun cuma menyediakan snack, tapi itu sebuah persembahan berkenan di hati Tuhan. Nah, itulah saudaraku, bagaimana akhirnya dari sebuah peristiwa ini saya akan bawakan, hubungkan dengan yang namanya baptisan api yang menghasilkan perak. Perak tetap menjadi perhiasan Tuhan. Keelokan pelayanan, kemegahan pelayanan, kehebatan pelayanan Tuhan, itu akan tetap menjadi berita tentang Yesus. Karena pelayanannya itu mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi segala perkara dalam nama Yesus. Itu pasti, saudara. Namun, perak dengan emas itu nggak bisa disejajarkan. Perak dipakai perhiasan, tapi kurang mahal. Emas dipakai sebagai perhiasan, tapi jauh lebih mahal nilainya. Artinya bukan jumlah value bilangan, tetapi bagaimana mempersembahkan hidup sebagai persembahan ibadah yang sejati, membuat banyak orang diberkati, bukan membuat banyak orang tersandung oleh karena berbagai macam keadaan yang terjadi. Sehingga fenomena daripada sebuah gerakan yang memang disponsori oleh Tuhan, yang menjadi sebuah menara dalam waktu singkat terbangun dengan luar biasa, itu sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Kemegahan tidak akan membangun kemuliaan. Tetapi setiap kemegahan itu dibangun oleh kemuliaan. Di dalam kemuliaan ada beberapa hal atau standar yang diberlakukan. Akhirnya banyak orang terpeleset, terkecoh dengan jumlah atau bilangan, baik itu berupa nilai harga, baik itu nilai jumlah banyaknya. Nah, hal-hal begini yang dihindari oleh Yesus. Yesus tidak melakukan gerakan-gerakan mengumpulkan manusia. Yesus diikuti manusia. Yang Yesus lakukan cuma mengumpulkan 12 rasul yang saya tahu. Tetapi ada 5.000 laki-laki yang mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Ada 4.000 laki-laki yang mengikuti Yesus mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus tidak membuat hal-hal yang monumental. Yesus mengajar di danau, mengajar di tempat-tempat yang memang bukan kemegahan tempatnya, tetapi saya percaya
di mana Yesus berada, terang itu bercahaya. Bukannya salah sebuah kemegahan, tetapi sebuah kemegahan itu akan menimbulkan masalah. Yang Yesus akhirnya menyelesaikan dampak dari sebuah pelayanannya. Kita temui 5 ekor roti, 2 ekor ikan. Yesus memberi contoh bahwa tidaklah baik mereka pulang dengan lapar. Ketika 5.000 orang laki-laki beserta keluarganya mengikuti pengajaran Yesus, karena hari sudah sore, tidak ada tempat berjualan makanan, apalagi sebanyak itu. Di sanalah Yesus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Maka mujizat terjadi. 5 ekor roti, 2 ekor ikan, sisa 12 bakul dari anak kecil. Emas itu akan timbul karena pester Yesus tidak meninggalkan masalah, tetapi pester Yesus di dalam kemegahan pelayanannya menyelesaikan masalah yang timbul karena memang pester Yesus itu dibangun pelayanannya oleh Allah Bapa. Ketika Roh Kudus turun berupa merpati saat Yesus dibaptis air. Sekarang ini kita belajar tentang baptisan air itu menggenapi apa yang ditetapkan Alkitab. Tetapi akan menjadi fenomena yang tidak baik ketika kita mulai membicarakan secara letter di mana ada beberapa kendala dalam menyelesaikannya. Demikian juga ketika seseorang sakit, ketika seseorang itu melayani di puncak bukit, di puncak gunung, nggak mungkin dibaptis selam. Yang ada di masjid. Saya tidak memakai istilah yang menjadi fenomenal, menjadi pertentangan perdebatan yang dari dahulu pertama kali saya menjadi orang Kristen sampai hari ini 30 tahun kemudian selalu terjadi perdebatan kalau saya tidak boleh ngomong perkelahian yang sengit antara kedua belah pihak yang sebenarnya mengangkat permasalahan dengan hal-hal yang tidak terlalu memberi dampak buat pengertian setiap orang. Cuman hanya untuk memperdebatkan apa yang tertulis. Sedangkan Yesus, setiap permasalahan yang terjadi karena dampak dari pelayanannya, di mana kita mau referensikan dari 5.000 laki-laki ketika mengikuti Yesus berkhotbah mengajar. Yesus berdoa meminta pertolongan Bapa di surga. Lalu terjadilah mujizat 5 ekor roti, 2 ekor ikan, sisa 12 bakul. Nah, itulah Yesus ketika menghadapi ujian dari pelayanannya, emas kemuliaan Bapa terjadi. Jelas sekali bahwa mujizat itu Bapa surgawi yang mengerjakannya. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa besarnya kasih-Mu. Bapa surgawi, perhatikan ini, ajarku mengenal. Menurut pendapat saya, alangkah bijaksananya pester Yesus. Maaf, saya memakai istilah pester Yesus bukan untuk merendahkan Tuhan kita, tetapi saya berusaha memberi perumpamaan Yesus sebagai seorang pemimpin sebuah kegerakan, seorang pester hamba Tuhan yang dipakai luar biasa
diikuti orang luar biasa. Tetapi dampak dari luar biasanya bukan malah ditambah-tambahkan, bukan malah diperhebat dengan yang namanya kemegahan pembangunan yang membuat manusia itu wow. Tidak, saudaraku. Yesus ketika semakin mulia, semakin dikenal, menjadi famous, top star dari sebuah kegerakan rohani yang waktu itu ditentang juga oleh beberapa orang. Ketika semakin menjulang tinggi kemegahan pelayan Yesus, di mana titik tertingginya ketika Yesus disambut oleh seluruh rakyat ketika memasuki Yerusalem. Hosana, terpujilah yang datang dari nama Tuhan. Di mana masyarakat meletakkan pakaiannya sebagai alas pijakan keledai yang ditumpangi oleh Yesus. Yesus tidak membangun dirinya dengan bisa dia punya kuda dari basah, kuda perang, kuda hitam, kuda coklat yang berkasa tinggi besar, yang mahal harganya. Yesus tidak memakai bahwa pelayanan dia disamakan dengan nilai yang mahal. Tidak. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih kita yang mahal. Tapi Yesus tidak membuat dirinya mahal. Yesus menaiki seekor keledai dari seseorang yang mengenal dia. Jadi ketika Yesus mau masuk Yerusalem, dia bicara, kamu pergi ke satu tempat, bicara sama pemilik rumah bahwa Tuhan butuh keledai. Ternyata orang itu udah tahu. Kenapa? Karena dia diminta dengan perkataan Tuhan butuh. Orang ini mengenal Tuhan. Jadi saya boleh melihat sebuah karya emas ketika ujian mendatangi Yesus bukan di dalam kekurangan, bukan di dalam kesesaran. Ujian sesungguhnya dari pesta Yesus ketika di dalam kemegahannya mundur di kala sukses. Yesus turun dari tahta kerajaannya menjadi setara dengan rakyat jelata sesuai dengan esensi spirit kedatangan Yesus. Bapa yang mulia menjadi manusia. Bapa yang mempunyai segala-galanya menjadi miskin seperti manusia. Yesus tidak pernah keluar dari spirit garis yang Bapak di surga tetapkan. Sehingga emas kemuliaan Bapak itu menyertai perjalanan pelayanan pesta Yesus. Pesta Yesus naik keledai, bukan naik kereta kencana, bukan. Pesta Yesus sanggup melakukannya. Banyak sekali pesta yang sanggup melakukannya. Tetapi ketika kita melakukannya, sadar tidak sadar, hati kita bergeser. Bangga dengan kemegahan dunia yang dibangun yang membawa kita kepada pembangunan menara Babel. Sangat berbahaya, saudaraku. Di mana akhirnya ketika kita dimurnikan ujian baptisan api datang di dalam kemegahan pelayanan, kehidupan, pekerjaan, keuangan, keluarga, semua yang dimiliki itu adalah kemegahan dunia. Yesus sudah famous, sudah diikuti ribuan, bahkan ribuan ribu. Kemanapun Yesus berada, orang mengikuti dia. Dipuji-puji, Hosana, terpujilah datang dalam nama Tuhan.
diberikan kehormatan di mana keledainya itu sebagai kendaraan dia untuk menginjak-injak. Namanya pakaian. Karpet merah diberikan. Tapi Yesus tetap memilih, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku, segenap jiwaku. Yesus memilih spirit yang Allah Bapa bangun dari awal, fondasi yang diletakkan Paulus di dalam pelayanan. Selanjutnya itu kita yang membangunnya dari emas atau perak, batu permata, kayu, rumput, jerami kering. Yesus memilih kemuliaan Bapa. Yang pertama, Pesta Yesus memilih menaiki keledai. Sebagai bahan candaan, saudaraku, gosip ya, yang bolehlah dikit-dikit menggosip. Pada dahulu kala, pada zaman kerajaan abal-abal, terdapat seorang pastor yang memiliki kereta besi atau mobil, di mana di Indonesia cuma ada dua pemiliknya. Yang satu pengusaha kaya-kaya, konglomerat. Yang satu seorang pastor. Bukan salah, tetapi ada juga gosip miring. Pastor ini kurang tepat di dalam pengelolaan keuangannya. Yang boleh saya angkat ada satu perkara, John Jilik, seseorang yang dipakai luar biasa sama Tuhan, jadi panglima ke sebuah wilayah. Karena satu banyaknya berkatnya, dia membangun menara Babel, dia membangun Zion City. Sehingga ketika baptisan Sungai Yordan itu terjadi, saya agak mengkhawatirkan. Mungkin beberapa pastor bukan mengajak massa, juga berpikir yang sama. Ada mengkhawatirkan. Karena itu akan memberikan dampak sosial yang cukup banyak mempengaruhi beberapa orang. Kita kembali lagi dari gosip ke firman Allah. Yesus setelah naik keledai tetap dipuji-puji manusia, tetap diadakan yang termegah karpet merah. Yesus menghadapi baptisan api di dalam pelayanan dia, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, semua di top bottom, menjadi tokoh kunci, semua menjadi penyelesai, semua menjadi di atas, yang tertinggi, terpandang, dan seterusnya. Yesus setelah mengalami, memasuki masa keemasan dunia, Yesus undur di kala sukses. Yaitu Yesus masuk Taman Getsemani. Taman Getsemani membuat Yesus ditinggalkan semua orang yang memuja dia, termasuk 12 murid ketika Yesus ditangkap. Kita mungkin tidak menjadi seperti Yesus, nggak mampu Tuhan. Ya, tetapi hari ini firman Allah mengingatkan baptisan api yang menjadikan kita perak. Salah satu materi yang kita hari ini belajar, undur di kala sukses. Yang membuat Yesus tetap menerima emasnya Tuhan, kemuliaan Tuhan, di mana kala Yesus
Undur di kala sukses. Masuk taman Getsemani dengan segala kelemahan, kekurangan, ketakutan, rasa sedih dan sebagainya. Karena dia tahu apa yang akan dihadapi dia. Karena dia salib Allah Bapa yang berikan dalam hidupnya. Yesus menerima kebangkitan yang mulia yang menjadikan dia melebihi segala langit, menjadi Tuhan atas segala sesuatunya. Di mana arti kata Tuhan ini saya arahkan kepada juru selamat manusia. Ternyata karakter spirit Allah Bapa itu kuat bekerja di dalam Yesus. Yang saya bawa ini diumpamakan karya Yesus sebagai manusia. Kita kembali kepada pesta pelayan Tuhan sampai kepada anak-anak Tuhan. Baptisan api terjadi ketika kita mengalami kesusahan, tapi ada baptisan api yang jenis kedua yang Allah datangkan sebagai contoh Yesus, di mana segala kemegahan dunia sudah dia miliki, tapi Yesus masuk ke Yerusalem, puncak tertinggi pelayanannya, puncak tertinggi pemujaan manusia terhadap dia, puncak tertinggi pengikutan manusia terhadap dia. Yesus memanggil keledai menjadi tumpangan dia masuk di dalam kemegahan dunia, bukan pakai kereta besi yang termahal, tidak menjadikan gereja yang termahal, tidak menjadikan baptisan yang termahal, semua yang termahal. Tapi Yesus melepaskan segala sesuatu yang dimilikinya, yang mulia secara dunia. Yesus masuk di dalam baptisan api untuk tetap menjadi emas yang murni, di mana akan terjadi kebangkitan Yesus, kemuliaan Yesus dinyatakan, Roh Kudus dicurahkan. Pada pembahasan kita pertama, ujian baptisan api, bagaimana kesengsaraan tiba-tiba mendatangi seseorang atau sebuah komunitas, sebuah pelayanan. Apabila kita bertekun dalam doa, tetap mencari wajah Tuhan, mengaku terbaik buat Tuhan, yang akan menghasilkan next level. Kita dipercaya lebih lagi di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Kita dipercaya lagi dengan kekayaan harta surgawi, di mana kita menjadi berkat di mana kita berada. Terjadi pemulihan, pertumbuhan, perubahan karakter yang lebih mumpuni, yang sesuai dengan karakter Yesus. Sehingga menjadi saksi Yesus dimanapun berada dalam banyak perkara, baik itu komunitas pelayanan atau gereja, baik itu pribadi-pribadi yang mengalami baptisan ujian api. Emas terjadi, kemudian Tuhan menyatakan. Yang kedua, baptisan api di dalam keberhasilan. Undur di kala sukses. Yesus masuk kepada puncak di mana manusia demikian banyak mengikuti dia. Manusia demikian hebatnya memuliakan dia. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pastor yang dimuliakan Tuhan, masuk dalam puncak pengikutan manusia, pemujaan manusia, pujian manusia. Tidak salah, karena Allah hadir, Allah memberkati. Tetapi menjadi salah ketika seorang pastor tidak memiliki spirit Yesus untuk tetap menunggangi keledai yang membawa pastor Yesus duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima salibnya,
Di mana Pastor Yesus tahu apa yang dikehendaki Allah, yang membuat Pastor Yesus mengalami kemuliaan emas. Emas itu adalah kemegahan surgawi dalam segala perkara. Bukan hanya diberkati, tapi segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, yang disediakan Allah bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia, bagi hamba-hambanya yang mengasihi Dia, bagi anak-anaknya, hamba-hambanya yang mau menjadi seperti Dia, duduk diam di bawah kaki Tuhan ketika sukses, menolak segala value, segala kemegahan dunia, menyerahkannya kepada mereka yang memang memiliki kapasitas di dalam pemerintahan, pelayanan, pemerintahan apapun yang kita sudah miliki, melepaskan jubah kemegahan dunia, memasuki yang namanya panggilan surgawi. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, berusaha berjuang menerima salib yang Bapak di surga sudah tentukan, lalu menjalaninya, sehingga Yesus menerima puncak kemuliaan panggilan surgawi dalam hidup Dia yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan, bahwa Adam kedua akan mati. Itu diterangkan oleh Paulus. Yesus gagal menjadi manusia duniawi. Yesus berhasil lolos dan lulus di dalam ujian api, menjadikan Yesus menyelesaikan seluruh panggilan Bapa surgawi menjadi juru selamat manusia di dalam kesederhanaan panggilan surgawi, taat dan setia terhadap panggilan surgawi. Semuanya tidak salah, saudaraku. Perak pun dipakai Tuhan sebagai perhiasan. Perak itu juga sesuatu yang membutuhkan keahlian. Perak itu sesuatu yang disukai juga oleh manusia. Allah pun memakai sebagai perhiasan perak itu. Tetapi nilai kekudusan akan turun, nilai kemuliaan akan turun, dan mujizat surgawi, di mana puncak-puncak mujizat yang ditentukan, disediakan, yang akan diberikan Bapak surgawi, tidak mampu kita selesaikan. Sebagai penutup, saya memiliki pendapat pribadi. Dalam 30 tahun penyertaan saya mengikut Yesus dari awal sampai hari ini, kalau boleh saya melihat banyak pelayanan-pelayanan pembangunan kerajaan surgawi, pembangunan pelayanan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, diikuti luar biasa, mendapat kemegahan luar biasa. Gereja-gereja dibangun dari garasi, dibangun daripada khotbah-khotbah di pinggir jalan, pelayanan dibangun dari rumah-rumah menjadi sebuah kemegahan duniawi. Ada yang pesternya masuk penjara, ada pesternya yang kehilangan seluruh gereja yang dibangunnya, bahkan pesternya ditolak oleh anak-anaknya. Malah keturunan pester ini tercerai-berai membangun pelayanan pribadi lepas pribadi. Ada juga pester yang anaknya bermusuhan dengan ibunya ketika pester ini dipanggil pulang. Kenapa firman Tuhan yang dituliskan di kisah Menara Babel? Ketika Tuhan menengok dari surga, tidaklah baik. Sekali lagi, ketika baptisan api, ujian di dalam kesuksesan itu, Bapak di surga akan tilik pembangunan kehidupan kita, kemegahan hidup kita,
tidaklah baik. Maka diputuskan, ditetapkan sebuah perintah, sebuah keputusan yang abadi. Dicerai mereka. Mereka tidak menjadi satu bahasa. Sehingga pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan, kehidupan rumah tangga, apapun yang terjadi di bawah bumi ini, ketika mengalami kemuliaan Tuhan, namun pembangunannya dibangun dengan perak kemuliaan dunia, pada akhirnya Tuhan akan serahkan dicerai mereka, dan mereka tidak bisa nyambung bahasanya, keinginannya, hatinya, jiwanya. Terjadi pertengkaran yang hebat di dalam pelayanan kerajaan surga, sehingga mereka tercerai-berai, berantakan dari keluarga seorang pelayan Tuhan hingga pelayanan akhirnya pecah belah. Masing-masing para anggota, masing-masing para pastor, masing-masing para pelayan Tuhan dan sebagainya, masing-masing akhirnya memasuki atau berpindah seperti firman Allah katakan, terserah ke seluruh dunia. Runtuhlah bangunan, runtuhlah segala kemegahan duniamu, karena harus tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Segala sesuatu akan digoncangkan supaya tidak tetap apa yang tidak tergoncangkan. Hari ini kita belajar tentang pembangunan perak yang diuji oleh api, baptisan api, yang membuat akhirnya pelayanan tetap berjalan. Semua orang benar-benar tetap menyembah Tuhan. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Semua gereja yang pernah dibangun, semua orang pernah dilayani, pesta-pesta hebat. Tidak ada yang hilang. Tetapi mereka akan berjalan sendiri-sendiri. Sehingga seseorang pastor ketika tidak membangun dirinya kembali kepada kemurnian emas di dalam kejayaan kemuliaan Tuhan beri, sangat mengkhawatirkan akan memasuki kisah menara Babel. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.